Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Wahyu Priyanti, CGP Angkatan 9. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi mengubah pola pikir saya terhadap dunia pendidikan, yang intinya semua berkepentingan dan berpusat pada kepentingan anak, dan saya mengimplementasikan dalam pembelajaran, mulai mengidentifikasi kebutuhan murid sampai pelaksanaan pembelajaran dengan memilih media belajar dan strategi belajar yang menarik. Walau banyak tantangan, terutama dari diri saya, berusaha melawannya karena melihat wajah ceria anak-anak ketika mereka bisa belajar dengan bahagia. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Langkah yang dilakukan yang pertama menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua menganalisis kebutuhan dengan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek. Yang ketiga menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Yang keempat mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran di kelas. Yang kelima melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil yang optimal? Guru dapat melakukan pemetaan berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar siswa untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga profil belajar. Guru memberi kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajar, kecerdasan majemuk, pengaruh budaya, dan lingkungan. Strategi belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnosis. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara berikut. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Guru mempersiapkan materi konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, profil belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Guru memvariasi proses belajar agar beragam, sesuai kebutuhan belajar murid dan mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajarinya. Yang ketiga, diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid mereka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 dan modul 2.1. Keterkaitannya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid.
keterkaitan modul 1.4 dan modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran dan berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Kesimpulan koneksi antar materi. Yang pertama, pembelajaran diferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi KHD. Yang kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu nilai kolaboratif, mandiri, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik sesuai visi yang telah dengan baik pula. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian pemaparan tentang koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.